Jadi aku suka banget nih liat Kak Timothy nih. Saatnya. Emang kalau pastor Kamu juga. Nah, berarti kan tapi di dalam Dynamic Blessing sendiri udah punya komunitasnya nih. Komunitasnya udah punya struktur sendiri nih. Sedangkan gereja lokal pasti juga punya struktur sendiri dong. Nah, ini apakah saling membangun atau mereka ada pro kontranya juga nih? Pastor Tim silahkan. Wah, Lihat pasti. apakah ini jawaban susah? Pasti susah ini mah. Nothing is perfect jawabannya Oke, gitu ya. ya. Tapi semua bisa dikomunikasikan jawaban Oke. dua-duanya. Semuanya harus dikomunikasikan ya. Yes, ya. Semuanya harus dikomunikasikan. Kan kita punya budaya pemuritan. Nah, pemuritan itu adalah hubungan. Nah, hubungan tuh mesti dibangun lewat ngobrol. Kalau misal tadi bilang ada dua struktur, benar. Ada nggak konflik? Ada gitu kan. Ada nggak tarik-tarikan misalnya, wah ini kebutuhannya ini kebutuhannya ini. Ada. Tapi kan lewat semua prosesnya kita belajar untuk diskusi, ngobrol, cari solusi. Dan titik mana yang ini bisa ngebangun, titik mana ini bisa ngebangun. Dua ini jalan, tapi pada akhirnya emang timnya sendiri-sendiri. Jadi nggak kita bebani untuk, oh ini harus begini, ini harus begini. Ya nggak juga. Ada otonomi masing-masing lah untuk menjalankan fungsinya gitu. Berarti pada akhirnya pun antara community-nya sendiri, which is Dynamic Blessing, dan gereja lokalnya pun akhirnya bersinergi ya, Iya. berjalan bersama untuk, ya pada akhirnya kan fokusnya bukan ke gereja-gerejanya lagi, fokusnya memang benar-benar ke kebenarannya Tuhan, gimana caranya kita bisa translate apa yang kita bawa dari gereja, kita bisa translate melewati discipleship-nya, lewat komunitasnya, lewat berhubungannya, acceptance-nya, dan sebagainya. Berarti emang arahnya Dynamic Blessing ini sedang bersinergi dengan gereja lokal gitu ya? Iya. Kalau kita selalu bilang kita tuh X gitu kan, jadi kolaborasi dengan gereja kita namanya GPKDI. Nah, jadi semua pengajaran, semua pendirian kita ambil dari GPKDI, tapi secara menjalankan operasional ya kita bukan gereja ya, kita community. Jadi kita welcome everybody. Tapi kita mau punya pendirian, kita mau punya prinsip. Jadi kita jelas, oh kita pakai pendirian dari gereja kita gitu. Nah, ada nggak sih kesulitan-kesulitan juga? Ini kan interdenominasi nih ya, berarti dari berbagai latar belakang, dari berbagai gereja juga. Ada nggak sih kesulitan menyatukan values-nya atau bahkan orang-orangnya sendiri gitu? Jadi aku suka banget nih liat Kak Timothy nih. Saatnya. Emang kalau pastor Kamu juga. Nggak bisa ditolak ya, mau nggak mau harus jawab. iya, Iya, makanya kesulitan sih pasti ada ya gitu ya. Maksudnya kita bahkan satu gereja lokal aja kesulitan juga gitu. Nah itu pasti ada kesulitan-kesulitan dan perbedaan-perbedaan tuh udah pasti ada gitu. Nah tapi benar yang tadi Pastor Tim juga bilang, kita membiasakan untuk komunikasiin gitu. Komunikasiin semuanya dan kita selalu bilang juga kalau misalnya dari pengajaran kita segala macamnya kita emang ngikutin dari GPKDI gitu. Jadi kalau misalnya dari contoh dari teman-teman ada yang nilai-nilai yang berbeda gitu atau hal yang berbeda sama gerejanya masing-masing, ya itu nggak apa-apa gitu untuk nggak diikutin. Tapi yang penting kita ketika kita pelayanan di sini kita tahu sama-sama tujuan kita kemana, terus kita satukan hati sama-sama, kita sinergi sama-sama, itu tadi kata-katanya juga untuk kita bisa melayani gitu, melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kayak gitu sih. ternyata banyak ya yang butuh komunitas, butuh pengajaran, butuh discipleship yang lebih lagi gitu. Khususnya itu di daerah. Khususnya Karena tadi ya daerah. kita bicara kalau kita di kota besar itu gereja bagus banyak, gereja muritan banyak. Gampang diakses. Tapi di daerah mereka yang di gereja-gereja tradisi mereka nggak ngerti sama sekali apa itu artinya pemuritan. Jadi mereka dari kecil pokoknya ya tadi saya KTP-nya Kristen titik sudah selesai. Padahal mereka butuh bertumbuh gitu loh. Nah kita ngelihat pada saat pandemi itu kelihatan banget mereka sebenarnya haus, mereka kepengen tahu. Dan mereka nggak punya akses. Nah kita ada hadir untuk membawa ini kepada mereka dan kita rindu mereka bawa ini kepada lingkungan mereka Betul gitu. banget. Nah fasilitator bootcamp yang kita lakukan misalnya itu buka buat gereja mana aja. Iya. Jadi waktu mereka ikut, mereka bisa aplikasi di gereja lokal mereka, memuridkan orang-orang di sana. Nah itu kan kerinduan kita supaya orang-orang juga ikut bertumbuh di sana. Aku barusan tuh mau nanya loh sebenarnya ke arah situ. Maksudnya jadi kan berarti Dynamic Blessing ini kan berjalan 2 tahun online terus ya, dan partisipannya berarti udah sampai 80 sampai 90. Itu gimana sih cara kalian memfollow up mereka satu persatu, which is nggak semuanya ada di Jakarta. Ada beberapa yang pasti dari kota lain ataupun dari daerah yang mungkin susah diakses dan sebagainya. Gimana kalian follow up-nya dan afternya tuh gimana? Apakah kalian akan mendirect mereka untuk ada di gereja lokal di sana atau gimana?
Jadi fun fact-nya gini, dulu tuh awal-awal kita follow up kan satu one on one. Nah kita percaya one on one discipleship, terus kita ngobrol lah. Tapi itu takes a lot of time. Nah ada satu orang yang bener-bener all out banget, semua orang di follow upin. Nah ini orangnya. Ya. Jadi dalam seminggu itu dia bisa kontak sampai 40 orang. Gokil. Kamu pakai broadcast ya? Telepon ya, telepon. namanya OOD ya kita. OOD, One on Discipleship. One Discipleship. Jadi full time OOD. 40 orang masih bikin. Gokil. Ya karena dulu mikirnya karena baru ya, jadi kan pemuritan itu perlu dikenalin gitu. Jadinya karena awal-awal banget kan Kotimi udah OOD-in aku. Nah, aku gimana caranya menyebarkan OOD ini ke mereka. Jadinya awalnya OOD. Sampai akhirnya muncul fasil-fasil baru sebenarnya. Kita bikin kelas pertama fasilitator bootcamp. Nah, terus kan makin banyak nih orang-orang yang baik yang jemaat atau partisipan baru maupun yang lama. Nah, yang baru sistemnya adalah di follow upin sama fasil gitu ya, di follow upin sama para fasil. Nah, kalau yang misalnya lama nih, misalnya sebenarnya tuh 80-90 orang, itu kan yang stay ya. Betul. Tapi banyak kan yang sebenarnya orang-orang baru yang taunya dari sosial media. Nah, itu kita follow upinnya tuh dari Kak Prisil yang di sana, dia tuh kirim WA blast, pakai WA blast untuk ngeblas ke seluruh yang pernah kontak sama kita. Sebenarnya gitu cara kita. Jadi kita jaga hubungannya melalui one on one discipleship, lalu dihubungin sama para fasilitator kalau mereka udah konsisten. Habis itu buat yang jiwa baru yang baru pertama kali datang, remindernya nanti pakai WA blast kita gitu. Wow. Keren banget. Berarti jadi after itu tuh setelah kalian OOD-in, kalian telepon-teleponin satu-satu, after itu apakah kalian sebagai gereja lokal juga atau sebagai Dynamic Blessing-nya sendiri mengutus mereka untuk encourage mereka untuk tetap stay di gereja lokal kah atau gimana? Iya dong, kita encourage mereka bukan cuma buat stay, tapi mereka berdampak di gereja lokal masing-masing. Jadi benar-benar di-disciplein supaya mereka dipersiapin, diperlengkapin supaya ketika mereka ketemu case yang real di offline-nya mereka, karena kan daerahnya nggak mungkin bisa menjangkau ke Jakarta, Iya. jadi benar-benar diperlengkapi abis-abisan. Begitu udah diperlengkapi ya pada akhirnya lu harus bertambah juga di tempat lu berada tadi. Benar. Wow. Dan fun fact-nya juga, sebenarnya kita bikin pelatihan para fasil ya, jadi fasil gitu. Tapi sehabis jadi fasil bisa jadi fasilnya gereja A, gereja B gitu. Jadi kita juga wah ternyata kita sebenarnya ada sedih ada seneng ya karena ya Membantu 1 juta jiwa ya. 1 juta jiwa. Wow. Gitu. Tapi gitu, nah itu yang sebenarnya juga para fasil ini yang tadinya hidupnya sebenarnya nggak pede, hidupnya minder, terus mereka ibaratnya ditolak lah ya sama gereja karena sering dibully dan lain sebagainya karena penampilannya. Di Dynamic Blessing dia muncul kepercayaan diri yang namanya juga MC online kan lebih enak ya gitu ya. Habis muncul kepercayaan diri, akhirnya mereka balik ke gerejanya, habis itu mereka bertumbuh dan sekarang udah jadi fasil juga di gereja. Wow, keren banget. Ada nggak sih kayak satu success story gitu mungkin tentang seseorang yang menurut kalian signifikan banget loh terjadi di Dynamic Blessing ini? Oke, jadi kalau salah satu ya. Dua Sebenarnya- boleh. Oh, 2 boleh. Salah 2. Salah 2. Apa dong? Oke, boleh. Kalau 3 jadi kotak. Salah 3. Oh iya. Betul. Oke, jadi ada salah satu anak di Dynamic Blessing gitu ya yang dia tahun lalu tahun lalu dia gabung dan kebetulan di situ dia belum ada gereja tetap gitu ya, lokasinya itu di Bekasi gitu. Nah terus dia gabung di Dynamic Blessing setelah sebulan 2 bulan gitu ya, dia ngerasain banyak perubahan tuh gitu. Jadi dari situ terus dia ketemu lah dengan gereja gitu kan, gereja A gitu. Nah akhirnya dia di situ banyak bertumbuh dari pertamanya emang dari Dynamic Blessing dia bilang kalau dia tuh benar-benar jadi punya hati lebih lagi untuk melayani gitu kan, punya hati untuk jiwa-jiwa sampai sekarang gitu kan. Dan dia termasuk salah satu core timnya kita lah gitu, yang kayak kalau diminta tolong apa-apa tuh dia selalu terlihat banget dia ngasih yang terbaik gitu, karena dia ngerjain semuanya itu nggak salah-salahan gitu. Jadi itu kayak dari yang sebelumnya dia minder gitu ya, tadi yang kayak cerita Kevin itu banyak banget cerita mereka dari awal minder, terus akhirnya pelan-pelan ikut di komunitas, mereka merasa bertumbuh, akhirnya naik lagi jadi fasilitator, abis itu akhirnya masuk ke core team gitu, dan sampai sekarang itu jadi kayak journey yang
yang pada akhirnya dia bilang sendiri kalau Dynamic Blessing itu kayak rumah aku gitu. Jadi bahkan di gerejanya itu karena masih baru, dia tuh sampai kayak dipercayakan juga gitu untuk jadi fasilitator juga, jadi PIC gitu di komsel di gerejanya tersebut gitu. Jadi yang awalnya benar-benar minder sampai berubah kayak gitu, dia makin banyak dipercayakan juga sekarang. Terakhir aku update tuh dia karena sambil kerja, sambil kuliah, sambil pelayan di gereja, sambil di Dynamic Blessing, dia tuh tidur tuh setiap hari tuh jam 1:30 bangun pagi, tidur 1:30. Tapi dia bilang sendiri kalau dia tuh tetap semangat banget untuk ngelakuin itu. Iya, dan dia kayak bener-bener kayak hatinya tuh untuk jiwa-jiwa tuh wah luar biasa. Keren banget. Ini sama kayak ini, gimana caranya Yesi Is menceritakan kebaikan Tuhan dan menceritakan membantu orang-orang untuk mengenalkan Yesus dari PCR-nya Yesi Is, which is pray, connect, sama respon. Jadi kayak memang fokusnya pertama ke Tuhannya dulu. Ketika masuk di komunitas pun dia akan connect dengan orang-orang di sekitarnya dan benar-benar dibentuk habis-habisan, which is nggak akan mudah juga ketika di-connect dengan banyak orang yang berbeda, kontra juga, mungkin ada beberapa hal yang dibentuk di situ. Dan akhirnya tadi merespon dengan totalitas loh, sampai kayak diminta tolong apapun dia mau dan melakukan Sampai banyak tidur hal. subuh-subuh. Iya, betul. Jadi guys, pray, connect sama respons. Betul ya? Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yang artinya Dynamic Blessing sendiri kan sudah membantu banyak orang untuk mengenal Yesus nih di sini. Berarti ada tindakan evangelism yang kalian lakukan sebenarnya di dalam kegiatan Dynamic Blessing sendiri. Boleh nggak diceritain sedikit dari kalian, gimana sih menurut kalian point of view tentang evangelism sendiri? Mungkin Satu-satu ya. Satu-satu. Nah kalau yang ini pastinya harus paling terakhir. Betul. Iya. Kalau nggak tertekan nanti Iya. jawabnya. Tapi kalau salah lu ketahuan sih. Bener juga. Gak bisa nyontek. Kamu dulu. Ya, jadi evangelism ya, tentang menjangkau atau memberitakan kabar Injil itu sendiri. Sebenarnya buat aku pribadi, POV-nya ya, point of view-nya adalah itu adalah sesuatu yang memang harus kita, bukan harus ya, menjadi kehausan untuk kita lakukan gitu. Apalagi aku di sosial media lebih banyak bantu di sosial media. Di situ kalau bikin konten, berpikir gimana ya cara jadi orang tuh lebih deket sama Yesus atau pingin kenal sama Tuhan. Nah itu sesuatu yang kalau kita udah dapet rasanya, rasa kasih itu, rasa sayang dari Tuhan, kalau kita kebanjiran akan kasih Tuhan, harusnya kita mau dibanjiri dan akhirnya kita mau membagikan itu kepada orang lain, dan kita rasanya gatel. Apalagi kalau lagi buat konten, kita mikir ya, masalah apa yang lagi dialami anak muda ya, gimana cara mengenalkan Yesus ke dalamnya ya. Jadi balik lagi sih, kalau evangelism karena kita udah dikasihi dan kita dibanjiri, akhirnya kita bagikan itu ke orang lain. Gitu. Sama. Gak bisa gitu ya. Idem. Idem hanya berlaku di chat. Di sini nggak bisa. Oh gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya evangelism ya, itu kalau dari POV aku sesimpel, maksudnya yang nyambung sama pelayanan aku juga sekarang di Dynamic Blessing ya. Jadi sesimpel gimana aku bisa luangin waktu ke mereka, dan ketika itu bukan cuman sekedar jadi teman ngobrol aja buat mereka gitu ya. Tapi juga pasti selalu ada gimana bawa mereka tuh balik lagi ke Tuhan gitu. Dan konsepnya adalah bukan nanti pada akhirnya mereka bergantung sama kita gitu ya, karena kita selalu maksudnya kita berusaha untuk ada dan jadi pendengarnya mereka, tapi gimana kita balikin kalau semuanya itu ya balik ke Tuhan gitu. Kamu datang lagi ke Tuhan gitu. Dan gimana kayak dalam kehidupan mereka sehari-hari terus ditanamin, pertama kalau kita tuh butuh Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah hidup di dunia itu sementara. Gitu. Jadi kita perlu melakukan yang terbaik apa yang kita bisa gitu kan. Maksudnya itu poin-poin yang kayak selalu disampaikan, tapi jangan lupa kalau kita juga Tuhan mau kita hidup untuk orang lain gitu. Jadi kita melayani mereka, terutama untuk para fasil, karena yang kebanyakan aku follow pada para fasil yang memang udah melayani gitu. Jadi kayak jadi evangelism itu sesimpel kayak kita mendengarkan mereka, tapi bukan cuma sekedar jadi pendengar dan teman ngobrol, tapi ada nilai-nilai firman Tuhan dan kita bawa mereka ke Tuhan lagi gitu, balik lagi. Dan akhirnya pelan-pelan bagiin hatinya, maksudnya bukan cuma untuk diri sendiri hidupnya, tapi untuk orang lain gitu. Jadi mereka semakin semangat juga dalam melayani anak-anak yang lain juga gitu. Luar biasa. Ya sih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tidak bisa. Pastor kita kasih waktu 1 jam. Evangelism. Gawat Kitab ini. nih. Mau buka kitab dulu pasti. Oh iya. Yohanes 3 ya. Iya. Tapi bener udah jawab sama Kevin tadi. Jadi pertama jawaban gua harusnya tadi adalah kita pakai sosial media nomor 1. Apa pandangan kita buat evangelism ya?
Kita mau memberitakan kabar baik, kan tujuannya itu ya. Nah, cara memberitakan kabar baik kan gini, apa masalahmu? Dan solusinya bukan sama kamu, bukan sama aku, tapi sama Tuhan, gitu loh, selalu kan gitu. Ini masalahmu, solusinya di sini Tuhan. Ini masalahmu, ini solusinya Tuhan. Jadi, message yang Blessing sampaikan tuh selalu gitu sebetulnya. Kalau lihat di Instagram kita, itu masalahnya loneliness tadi, masalahnya insecurity, masalahnya cinta, masalahnya duit. Ujungnya apa? Tuhan selalu. Nah, that's evangelism menurut kita. Nah, dari situ barulah masuk sebetulnya. Apakah dia masuk di direct message, apakah mereka... Sekarang juga kita ada pelayanan baru sebetulnya, yang kita belum terlalu publicize, yaitu counseling. Jadi kita kerjasama sama lembaga konseling, karena masalah-masalah yang mereka hadapin ini kadang-kadang terlalu berat, dan kita nggak equip untuk lawan masalah yang terlalu kompleks. Nah, kita kerjasama sama lembaga konseling dan mereka yang handle kasus-kasus khusus ini. Nah, ini journey juga sih towards orang ini benar-benar mengalami Tuhan secara penuh. Nah, yang ketiga ya tentu tadi yang selalu kita udah sampein ya, lewat community. Karena at the end of the day kan orang mau tahu kasih harus ada yang membagikan kasih kan gitu loh. Nah, itu yang kita percaya ya, once mereka kenal dan ngalamin kasih, di situ mereka bisa ditransformasi sama kasih itu gitu. Kayak gitu sih. Wah, ini aku mau membagikan kasih.